Ilham Ardiansyah, Mudik Asyik 2025 kembali hadir dengan informasi seputar arus balik. Ya, kepadatan arus balik terpantau di jalur selatan di kawasan Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan one way sepenggal. Kepadatan kendaraan di jalur selatan sepanjang 30 km sudah didapati dari Malangbong Garut yang mengekor hingga ke Raja Polah Tasikmalaya. Kemacetan panjang seperti ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir di jalur tersebut. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan one way sepenggal. Para pengendara diminta bersabar dan tetap waspada saat berkendara. Untuk jalur alternatif dapat melalui Singaparna dan masuk kota Garut. Namun di jalan di kawasan itu sempit dan kurang penerangan di malam hari. Arus balik di jalur arteri Cileunyi, Bandung, Jawa Barat malam ini ramai. Kondisi serupa juga terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Saat ini ada Rizka Dior di jalur arteri Cileunyi, Bandung, Jawa Barat dan Zul Hilmi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kita bergabung terlebih dahulu dengan Rizka Dior di Cileunyi. Rizka, silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Ilham dan juga pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini di jalur selatan, khususnya di Kabupaten di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini terpantau ramai lancar pada malam hari ini. Di mana di belakang saya ini adalah jalur dari arah Garut, Tasik, Sumedang dan juga sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang akan mengarah kembali ke kabupaten ataupun kota Bandung, ataupun mereka yang akan mengarah kembali ke Jakarta via gerbang tol Cileunyi. Sehingga kalau kami pantau memang tidak hanya malam hari ini tapi 2 malam terakhir untuk arus balik di jalur selatan sendiri ini sudah mulai terlihat. Bahkan datanya setiap hari juga bertambah. Kalau kita berbicara data, hari ini sendiri saja selama 3 jam terakhir sudah ada sebanyak kurang lebih 72.100 lebih kendaraan pemudik yang didominasi baik kendaraan roda 2 seperti motor ataupun mobil pribadi dari arah Garut, Tasik yang akan melakukan arus balik menuju ke arah Bandung dan juga Jakarta. Tapi kalau untuk puncak prediksi arus balik di jalur selatan sendiri dikatakan oleh pihak kepolisian dan juga petugas gabungan lainnya baru akan terjadi esok, Ilham dan juga pemirsa, pada hari Sabtu, Minggu hingga Senin. Namun kiranya kalau misalnya kita pantau tadi memang juga sudah terjadi arus balik, tapi walaupun arus balik pada malam hari ini sudah mulai terlihat, kami juga melihat di jalur sebelah kanan itu juga terlihat bahwa arus mudik sampai malam ini juga masih terlihat ramai lancar, yang dimana masih didominasi oleh pemudik lokal yang akan mengarah ke Garut dan sekitar ya. Tidak hanya di Cileunyi, tapi kita juga akan mengajak Anda melihat langsung seperti apa pantauan di Pelabuhan Bakauheni. Sudah ada Zul Hilmi di sana. Silakan Hilmi. Ya, terima kasih Rizka. Kalau di Pelabuhan Bakauheni Lampung hingga sampai saat ini memang jumlah kendaraan sudah mulai meningkat. Bahkan kalau kami pantau ini kendaraan berplat nomor Jabodetabek ini terus berdatangan untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Namun hingga sampai saat ini batas antrian atau waktu antrian kendaraan untuk menuju atau masuk ke kapal ini masih tetap terjaga, yakni sekitar 30 hingga 40 menit saja, sehingga tidak terjadi kepadatan ketika saat kendaraan menunggu untuk masuk ke dalam kapal. Dan kalau kita melihat data hingga pukul 12 siang tadi ini sudah sebanyak 30.000 orang yang melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Dan jumlah ini diyakini akan terus meningkat hingga tanggal 5 dan 6 April yang diyakini sebagai puncak arus balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan untuk mencegah kepadatan di area pelabuhan ini, pihak ASDP telah menyediakan beberapa zona buffering atau zona tenggat untuk para pengendara memesan tiket ataupun pengecekan tiket, sehingga tidak ada lagi kepadatan di area pelabuhan. Demikian Ilham yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Rizka dan Hilmi. Demikian Mudik Asyik 2025. Saya Ilham Ardiansyah. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh PT Sukun Wartono Indonesia.